Antum kalau mau jadi wali harus punya tuh salah satunya. Salah satunya 46. Kan 46. Di hadis lain 24. Nah, yang kita gabunglah 24 itu yang akbarnya, kemudian furu'-furu'nya menjadi 46. Antum punya itu wali sudah. Ya, tapi ada yang walinya umum, ada yang walinya khas, ada yang walinya ulia. Nah, ulia ini yang makamnya kutub abdal. Ya, mereka ma'rifatnya sudah bukan ma'rifatul asma wa sifat lagi, tapi sudah ma'rifatul zat. Nah, itu kutub semua itu. Ma'rifatul zat. Ma'rifatul zat itu rahasia Allah dan itu nggak boleh dibeberkan kecuali oleh ahlinya, dan ahlinya adalah khatmul aulia. Maka yang bukan mereka atau kutub itu nggak boleh menyebarkan ilmu ini. Jadi alamat zahir dari indikator orang ini wali apa saja? Yang paling pasti adalah al-muhaddas atau al-hadis. Dia mendapatkan bisikan rohani, dan itu dipastikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah itu cuma, itu zahir. Maka ini ditandai dengan mimpi yang baik, firasat yang tajam, dan yang paling tinggi adalah dia bisa berkalam-kalam dengan Allah. Kalau thariqah nafsiyah belum dapat itu, ya, paling-paling merasakan dirinya percikan dari nur Allah, merasakan dirinya dipandang Allah, itu udah tinggi. Tapi kalau nanti sudah menjadi ahlul badar yang 313 itu diajak bicara oleh Allah seperti mereka ini, ya, seperti mereka ini. Maka bertanyalah orang yang bertanya, loh, kalau si wali bisa berdialog dengan Allah, bedanya apa dengan Nabi Musa? Wa kallamallahu Musa taklima. Apa jawaban beliau? Oh, ada. Kalau kalam Nabi Musa, kalam para nabi itu kalam nubuwah, maka disertai dengan ruh. Ruh di situ Nabiullah, malak Allah Jibril alaihi salam. Ya, ada Jibrilnya. Atau ar-ruh secara mutlak. Jadi ada yang disebut ruh, itu yang disebut dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruh. Jadi ini pembedanya. Apa pembeda hakikinya? Ada ruh. Maka ketika kalamnya nubuwah turun ke Nabi, ingkarnya kafir. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali dalam Kimyaus Sa'adah, Mishkatul Anwar, mengingkari ru'ya as-salihah kufrun. Ini dia. Adapun ru'yal awliya, inkarnya adalah fiskun, fasik. Cuma beliau bahasanya diplomatis, ya, diplomatis. Ya yakhibu yasiru wabalan alaih. Nah, gitu bahasanya. Orang ini merugi dan akan menjadi wabal. Wabal itu artinya akibat di ujung hidupnya, yaitu su'ul khatimah. Jadi setiap orang yang ingkar ilmun nubuwah mata ala su'il khatimah. Dia pasti mati dalam su'ul khatimah. Antum bisa lihat. Jadi di tempat kita dulu sama, yang bercerita lebih dari 3 masyayikh. Ada tamatan salah satu jamiah di Timur Tengah, kita nggak usah sebut karena jamiah ini nggak ada urusan sama dia aja yang salah, ya. Mengingkari kewalian salah satu syekh pendiri tarbiyah Islamiyah di sana, namanya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar itu pendiri tarbiyah Islamiyah di Kota Panjang. Diajaklah debat diskusi, apa masalahnya ilmu kami kok Anda hindari, ya, Anda kafirkan, Anda fasikkan. Nah, dia bilang, saya nggak mau debat kecuali nanti kalau kamu kalah debat Syekh Mukhtar, semua pengikutmu ikut saya. Kata Syekh Mukhtar, baik, tapi saya nggak ngasih syarat. Kalau kamu kalah, saya tidak wajibkan kamu ikut saya. Karena Syekh Mukhtar sudah dapat isyarat orang ini nggak bakal ikut dia, ya. Maka nggak mau membebani dia 2 kali. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah perdebatan, ya, mengingkari masalah, salah satunya masalah ini, firasat, segala macam. Lalu kalahlah dia dalam debat. Kenapa? Ternyata ayat-ayat Quran ini semuanya kan dari dalil Quran ini. Dibacakan dalil ini langsung kalah. Persis dalilnya yang dibacakan ini. Lalu dalil tentang ru'yah salihah, ar-ru'yah salihah juz'un
min 46 nubuwah. Ya, jadi mimpi yang baik itu salah satu tanda dari 46 kenabian. Ya. Berarti ada, antum kalau mau jadi wali harus punya tuh salah satunya. Salah satunya 46. Kan 46. Di hadis lain 24. Nah, yang kita gabunglah 24 itu yang akbarnya, kemudian furuk-furuknya menjadi 46. Antum punya itu, wali sudah. Ya, tapi ada yang walinya umum, ada yang walinya khas, ada yang walinya ulia. Nah, ulia ini yang makamnya kutub, abdal. Ya, mereka ma'rifatnya sudah bukan ma'rifatul asma wa sifat lagi, tapi sudah ma'rifatul zat. Nah, itu kutub semua itu. Ma'rifatul zat. Ma'rifatul zat itu rahasia Allah dan itu nggak boleh dibeberkan kecuali oleh ahlinya, dan ahlinya adalah khatmul aulia. Maka yang bukan mereka atau kutub itu nggak boleh menyebarkan ilmu ini, nggak boleh. Ya, bisa ya gila-gila separuh antum ntar. Ya, mereka karena kuat kalbunya Allah kasih, kira-kira seperti itu. Ya lihat aja lah ya, Al-Hallaj, karena Allah buka itu, maka beliau mengatakan ma fi jubbati illallah, nggak ada di jubahku kecuali kan gila-gila separuh itu, tapi dia bukan gila toh. Ya, maka kalau hakimnya faham ini orang lagi mabuk kok, mabuk cinta, nggak boleh dihukumi dengan hukum zahir, dihukumi dengan hukum zahir. Itu hakim su'ul khatimah meninggalnya itu. Ya, karena dia mengingkari dan suuzon kepada waliullah. Nah, kecuali dia bertobat ya, dan kita nggak menemukan riwayat dia bertobat. Nah, nanti ada di bagian belakang sini, bagian tengah ya, ilmu kewalian itu siapapun ingkar kepadanya, itu ada berapa alamat, ada tanda-tanda, ada sekitar 7 atau 8, maka mengingkarinya yu'aqabu alaihi bisu'il khatimah, maka orang ini akan ditutup umurnya dengan su'ul khatimah. Kenapa? Karena ini bukanlah ilmu biasa, inilah sirnya kenabian yang diturunkan ke ulama ahlillah. Gitu. Jadi nggak boleh diingkari. Jadi warasatul anbiya itu bukan masalah mengetahui ini sahih nggak sahih. Kalau itu udah lewat mau Buya Asfi itu. Ya, 2 tahun berapa itu udah lewat sama beliau itu. Bukan cuma itu. Kalau begitu Syekh Albani wali besar dong. Ya. Kalau wali besar kenapa dia mengingkari keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi? Tanda dia nggak punya kasyaf. Nggak punya kasyaf. Kalau dia punya kasyaf, dia beradab dikit lah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Antum coba-coba ingkar Albani, langsung dibilang bahlul sama mereka. Majnun ente gitu. Ya biarin aja ya. Dia kurang ngajar sama Nabi, masa kita nggak berani membantahnya? Coba sekarang ada orang bilang keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi, menghina Rasulullah nggak? Menghina Rasulullah. Tapi sekarang jadi imam mereka, coba. Makanya ketika ada kejadian seperti ini mereka paling diam. Gak ada lah kalam. Lah kalam. Kita juga tidak suka, tapi cara mendakapinya itu birrifq ya, warra'fah, dengan cara yang lembut. Taib. Teman-teman, tadi ada berapa? 24 yang besar, lalu ada 46. 46 ini ada yang diberikan sepertiga. Jadi anggaplah 40 aja, 40 dulu deh. Bagi 3 berapa? Kalau 46 bagi 3 bisa ya? Bisa. Berapa itu jadinya? 15 lebih dikit. 15. Ya. Oke, ada 15 ciri pencirian wali, minimal sepertiga. Itu udah abdal dia udah. Ya udah abdal dia udah. Autad ya itu wali. Jadi teman-teman, autad, kutub, abdal itu namanya jabatan. Nabi jabatannya rasul. Ada nabi yang bukan rasul, itu jabatan. Pangkatnya wali. Dia sudah wali, tapi ada wali yang nggak dikasih pangkat. Maka ada wali yang setinggi kutub, tapi dia tidak dikasih gelar kutub. Maka jangan sembarangan ngasih orang gelar kutub. Kutub al-Ghaus, ember ya. Emang kutub tahu dari mana dia kutub? Ya? Kutub selatan sama utara kali. Ya hati-hati ngasih gelar-gelaran ini. Ya. Ada yang diberikan nis. Wah, kalau nis gimana ceritanya tuh? Ya udah lebih tinggi lagi. Ada yang 2/3. Ada yang diberikan hampir semua.
maka sejengkal lagi mereka nabi. Tapi karena la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, mereka lah yang, bukan mereka ya, sosok ini disebut dengan khatmul aulia. Ya, mereka lah yang disebut dengan khatmul aulia. Selangkah lagi nabi. Nah, nabi-nabi terdahulu juga gitu. Nabi-nabi terdahulu diberikan nurnya nubuah Nabi Muhammad itu ada yang sepertiga, ada yang 2/3, ada yang setengah, ada yang cuma 1. Itu yang langsung jadi nabi. Maka kalau dia dikasih 1, dia biasanya nggak punya umat. Ada kan nabi nggak punya umat? Sama mursyid nggak punya pelanjut. Nah itu biasanya dikasihnya cuma 1 doang. Itu dia doang gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, semoga kerohanian kita nggak putus di sini ya. Semoga bersambung nanti sampai ke akhir zaman. Nanti kita gabung dengan al-Imam Khatmul Aulia. Jadi antum kita pesenin, kalau umur panjang jangan nanti berbangga dengan tarekotnya. Kalau keluar imam ini, antum sudah lihat, wah ini yang kita kaji di Khatmul Aulia ini, udah gabung langsung dengan beliau. Tarekoh kita langsung lebur dalam tarekoh beliau, mazhab kita lebur dalam mazhab beliau. Udah nggak ada lagi, jangan ego. Tarekot ini hanya untuk menjaga kita selama mereka imam ini belum keluar. Kalau udah keluar kita langsung gabung. Kira-kira begitu ya. Nanti diganti tarekohnya dengan tarekoh al-Mahdiyin ya. Tarekoh ya, al-Mahdi ya, tarekoh al-Muhammadi, itulah tarekohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tarekoh yang diriwayatkan oleh imam. Nah, mereka riwayatkan tarekoh Nabi ini supaya nanti bisa jadi pegangan kita untuk menunggu al-Imam al-Muntazar tersebut, imam yang kita tunggu-tunggu itu, kalau umur kita panjang ya. Amin. Amin. Nah, qala al-qail inni uhab ya gimana kok ada orang dikasih nubuah tapi dia bukan nabi. Nah, maka dibacakanlah beliau, ente lupa sama hadis ini. Dibacakanlah hadis iktisad wal hadiyu, boleh dibaca huda wasumtu al-hasanu juz'un min 24. Jadi orang yang hidup sederhana, lurus dengan hidayah ya, akhlak yang baik, ini udah dapat 3 bagian dari 24 juz'un nubuwah ya. Firasat tuh belum tuh, mukasyafah belum tuh, musyahadah belum tuh ya. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, ini puncaknya nanti di situ. Puncaknya di situ. Mereka ini yang mendapat ketinggian walayah ya. Maka nanti dibahas di sini ada ruh, ada al-wahyi wal haq was sakinah wal mahabbah. Jadi kalau nabi dapat ruh wal wahyu, sedangkan wali dapat apa yang didapatkan pada nabi, itu al-haq tambah sakinah dan mahabbah. Ya, jadi kalau dia dapat satu kalam dari Allah, pasti itu hak. Dan pasti menatijahkan sakinah. Dan terakhir membuahkan cinta. Jadi tambah rindu dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan merindukan khatmul aulia ini. Dan rindu yang begini nggak bisa dibilangin ya. Rindu ini bukan rindu syahwat, tapi ini rindu yang ulu. Ya, syauq yang ulu, yang sangat luhur, tidak ada syahwat di situ. Dia rindu yang betul-betul rindu lah ya. Kita nggak bisa kasih tahu gimana rindu itu ya. Imam Malik saking rindunya kepada Rasulullah, setiap malam beliau ketemu Nabi. Aneh nggak? Batalkan aja tuh riwayatnya Abu Nuaim al-Isbihani dalam Hilatul Aulia, riwayatnya lebih dari 1. Maka hari ini mungkinkah ada orang seperti itu? Mungkin. Nah, maka Imam Malik itu wali, autad, cuma memerankan fikih, mujtahid mutlak. Imam Syafi'i wali, autad, tapi memerankan mujtahid mutlak fikih. Imam Bukhari wali, Muslim wali, ya, tapi lebih jago Imam Bukhari lah ya. Dan ajibnya Al-Hakim At-Tirmizi ternyata khatmul aulia di zamannya. Jadi beliau di zamannya khaus, lebih tinggi dari Imam Bukhari secara maqam walayah, tapi secara bab sihah, kesahihan hadis lebih tinggi Imam Bukhari. Maka Bukhari gelarnya Amirul Mu'minin fil hadis, dan tapi kalau beliau gelarnya di zaman itu Al-Ghaus, dan itu Ghaus cuma 1, nggak boleh banyak-banyak ya. Kalau gosong banyak, Al-Ghasong ya.
Inilah yang disebut dengan al-hikmatul ulia, ya. Hikmah yang lebih tinggi, hikmahnya hikmah. Jadi beda dengan filosof, beda dengan motivator, ya. Ini mereka bicaranya bukan dari kolbu lagi, tapi langsung dari ruh. Dari ruh transfer ke kolbu, kolbu baru masuk ke akal. Ini mereka, ya. Lalu di halaman 176 kita ringkas aja. Jadi ada ahlut thariq dan ada muhaddatsun. Ahlut thariq ini munajah. Maka nanti kalam-kalamnya pasti bisa disisipin syaitan. Kalau al-muhaddatsun la dakhla li syaitan. Enggak bisa dimasukin oleh syaitan. Kenapa? Kalau ahlut thariq ini kalau dia enggak bermursyid, bahaya nanti. Kayak Ahmad Musaddiq jadi nabi orang Betawi. Orang Betawi enggak mengakuinya. Ya. Ya kan? Di Parung ada Al-Mahdi. Tapi orang Parung nggak kenal dia siapa. Ngaku-ngaku aja dia. Emang Mahdi gitu ngaku-ngaku? Nggak mungkin Mahdi itu ngaku-ngaku. Seperti Nabi Muhammad sudah tahu dirinya Nabi semenjak umur 5, 6 atau 7 tahun. Kan sudah tahu dirinya Nabi. Aminah sudah tahu bahwa anaknya ini Nabi. Tapi nggak dikasih tahu ke orang. Beliau nggak bilang ana Nabi loh. Sampai ada perintah dari Allah bahwa beliau adalah kul annaka nabi. Katakan bahwa engkau adalah seorang nabi. Nah, perintahnya nih, kenapa harus disembunyikan dulu? Supaya hikmah yang Allah turunkan itu kembali. Jadi kesadaran basyariahnya sudah di atas basyar yang biasa. Al-basyarulakal basyar. Lalu dikatakan di situ wa kam min muridin ghalat, di paragraf keduanya, banyak murid-murid yang ghalat, dia kira itu muhadatsah ilahiyah, itu kalam Allah masuk ke kalbunya. Bukan, itu hanya angan-angan dia, ya. Istama'a ila najwa farakana ilaiha, itu hanya angan-angannya dalam bermunajat. Dia kira itu adalah muhadatsah ilahiyah. Dikira dia ahlul hadis, ahlul muhaddas, ya. Wa qad mazajathu nafs bidawahiya. Ciri-cirinya apa? Biasanya ada indikatornya. Jadi kalam itu membenarkan nafsiyahnya, kediriannya, egonya, syahwatnya. Kalau udah begitu, ya, diketawain setan, ya. Tuhaddisuhu nafsuhu bisyai'. Dia ngomong ke dirinya sendiri, fayahsabuhu minallah. Dia kira itu dari Allah. Hati-hati teman-teman. Makanya harus dikonfirmasi kepada mursyid, kepada guru. Ini kalam apa nih? Ya, ini mimpi apa ini? Ya, sahih atau enggak? Kalau enggak penting-penting aman, enggak usah diceritain. Nah, ini kayaknya angan-angan saya, udah skip. Tapi kalau yakin ini beda, ini ada sakinahnya, dan ini hak, nggak bisa ditolak. Lalu membuat kita tambah doyan zikir, tambah tenang berzikir, kan mahabbah begitu. Bikin kita suka menyendiri. Orang yang sudah cinta kan suka menyendiri. Makanya orang menikah, walaupun rumah orang tuanya kaya, ngontrak aja dia kan. Pengen berdua sama istrinya, ya. Lalu hal ya'manul majzub awil muhaddas an takuna nafsuhu ta'ti bimisli dhalika aw aduwuh, ya. Bagaimana dengan orangnya majzub yang kita sudah bahas sebelumnya, atau orang yang muhaddas, aman enggak dia? Gitu. Qala, dijawab oleh beliau, fa ainal haqq was sakinah. Indikatornya adalah al-haq dan sakinah. Kemudian kama anna an-nubuwah min Allah fakadzalika al-hadis min Allah ala jihatin ma zakartu lak. Jadi nubuwah dan hadis itu sama-sama dari Allah. Bedanya ada ruh. Kalau ini bagi seorang ahlul hadis itu dia ada sakinah di kalbunya. Nah, kalau nubuwah itu mahrus bil wahyi war ruh, kadzalika al hadis mahrus bil haqqi was sakinah. Jadi kita buat rumusannya. Kalau nubuat bersamanya ada apa? Ruh wal haq. Ruh wal haq ini, ruhnya wali namanya sakinah, al-haqnya wali namanya al-mahabbah, ya, kira-kira seperti itu. فالنبوة يأتي بها الوحي والروح قرينة، والحديث يأتي به الحق والسكينة قرينه، والسكينة مقدمة النبوة، والحديث في قلب النبي والمحدث ثابت. Jadi hadis ruhiyah ini ya'ti membawa kebenaran,
maka karena dia benar pasti orangnya tenang, sakinah. Qarinuhu. Sakinah itu bagi Nabi bedanya apa? Kalau ahlul hadis ini, kalau dia dapat kalamnya itu berbarengan dengan rasa tenang. Kalau Nabi sebelum dia dapat dia sudah tenang dulu. Nah, ini bedanya. Muqaddimatun nubuwah. Wal hadis fi qalbin nabi wal muhaddis sabitnya. Wal hadis itu ada di qalbu Nabi. Wal muhaddas sabit. Sedangkan muhaddas itu tetap dia. Ini yang dimaksud sakinah ya. Wa summiyatis sakinatu sakinatan. Disebut sakinah itu sakinah. Kenapa? Li'annaha tuskinul qalba 'anil raibi wal hararah. Bisa mengademkan kalbu dari keraguan dan hararah. Nah, makanya teman-teman antum kalau zikir pasti hararah dulu biasanya. Hararah dulu, ada kemudian mulai sejuk. Nanti mulai hilang rasa panasnya, mulai hilang rasa sejuknya. Kadang-kadang melayang set kemana gitu. Kadang-kadang nggak ada lagi rasa itu, udah tinggal zikirnya. Apakah masih istiqomah? Udah dihilangin rasa lazahnya, nggak ada rasa apa-apa. Masih mau zikir nggak? Gitu. Sampai akhir ya, ini bedanya kalau ahli Bani Israel, mereka nggak tahan menerima sakinah itu. Maka Allah turunkanlah tabut. Di situ keluar suara yang membuat mereka tenang. Murid yang nggak sanggup, maka dia butuh guru, butuh majelis zikir. Dengan bermajelis itu dia merasakan tenang. Jadi seharusnya memang ummatun Muhammadiyah afdal min Bani Israel, karena kita nggak butuh tabut sebenarnya. Ya. Kebelakangnya hampir sama lah ya. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah, ini boleh disebut sebagai tanda basic bahwa seorang itu wali. Ya, kalau enggak jadi wali murid aja sama wali anaknya ya. Semoga kita nanti diberikan atau segera diberikan al-hadis ini atau boleh disebut dengan ilham. Sebenarnya ilham di bawahnya. Al-hadis ini ilahi. Kalau ilham malaki. Kalau nafs disebut dengan khatir ya, atau hadisun nafs. Kalau syaitan disebut dengan waswas ya. Nasallallahu al-afwa wal afiya lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin wa khususan al-hadirin wal hadirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum.